Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pendengar channel Dalang Takdir rahimakumullah, pada pertemuan kali ini Al-Faqir akan melanjutkan pembahasan dari perkataan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu mimma yadulluka ala wujudi fahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudim ma'ahu. Di antara tanda-tanda yang menunjukkan kepadamu akan adanya kekuasaan Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi adalah Dia dapat menghalangi kamu dari melihat kepadanya dengan apa yang tidak wujud bersamanya. Jika kita telah mempelajari ilmu ma'rifat, kemudian dapat berfikir sehingga mampu menelaah kegaiban di balik kehendak Allah atas diri kita, mampu menunaikan ibadah, beramal soleh dan memelihara hati dari kotoran-kotoran yang tercela, maka hendaknya berhenti sampai di situ. Janganlah kita berharap lebih tinggi lagi, yaitu ingin melihat Allah dengan mata kepala kita. Itu tidak mungkin, justru hanya akan dapat merusak akidah kita saja. Tujuan mempelajari ilmu ma'rifat bukan untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata telanjang, tetapi untuk menjernihkan hati dan menajamkan indera keenam kita, sehingga mampu menangkap apa yang tersirat dari yang tersurat. Kadang-kadang orang yang menempuh jalan ma'rifat kemudian mengaku-ngaku dapat melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah omong kosong belaka. Namun sesungguhnya yang tampak bukanlah wajah Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan ilusi-ilusi yang mempermainkan pikirannya kemudian mempengaruhi pandangan matanya. Apabila menempuh amal ma'rifat dan ilmu tasawuf, hendaknya seseorang memasang niat bahwa dirimu ingin berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kecintaannya. Sadarilah bahwa godaan para aulia itu sungguh luar biasa banyaknya. Tipuan-tipuan dan jebakan setan selalu mengintai, mulai dari yang sederhana sampai yang dalam bentuk yang benar-benar halus. Jangan mengira karena amal yang kita lakukan dapat menjadi penyebab utama dibukakan hijab sehingga bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pula tertipu oleh orang-orang yang berlagak sebagai sufi yang menempuh jalan ma'rifat, lalu ia melakukan amalan-amalan berlebihan, kemudian mengaku bisa berhubungan langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga adalah omong kosong. Kita tertipu. Atau mungkin diri kita pernah merasa mengalami kejadian yang hebat atau luar biasa, seakan-akan dapat berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal itu merupakan tipuan setan yang nyata. Manusia di dunia ini mustahil bisa menatap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan manusia setingkat kita, Nabi Musa saja yang setingkat Nabi tidak mampu menatap zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihi salam tersungkur manakala melihat tanda-tanda zat Allah, padahal yang ditampakkan kepadanya itu hanya kecil, hanya sedikit saja. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajalah
yang pernah berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Isra Mi'rajnya. Hijab Allah merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bisa mengenal penciptanya melalui pengamatan ciptaannya, yakni alam sekitar ini, makhluk di dunia ini. Karenanya Allah selalu mengetahui makhluknya. Dia selalu mengintai kita sekalipun manusia bersembunyi di lubang semut sekalipun. Tetapi Allah yang karena kebesarannya luar biasa sampai-sampai kita tidak mampu melihat bentuknya. Dalam Al-Quran diterangkan, Dia yang paling awal dan Dia yang paling akhir. Dia yang paling zahir dan Dia yang paling batin. Dan Dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Jika manusia mengaku dapat melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia terjebak di dalam khayalan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dikhayalkan atau dibayangkan dengan sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah tentang kebesaran Allah atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi jangan berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Sekian, apabila ada kekurangan, kekhilafan dalam penyampaian Al-Fakir, itu semata-mata kekurangan dari Al-Fakir pribadi. Dan apabila ada manfaat dan faedahnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.